pecinta alam itu cukup berat. Di situ ada kode etik yang memang harus kita jalani dan amalkan di situ. Nah, kalau saya lebih enaknya menyebut adalah penjelajah alam. Kita menikmati dan mensyukuri alam yang kita jelajah. Jadi itu perbedaan antara pencinta alam dan penjelajah versi saya seperti itu. Untuk selanjutnya, tadi di tema saya ngambil interaksi dengan alam. Jadi manusia itu ada 3 hubungan ya. Yang pertama dengan Tuhannya, sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia, yang seperti sekarang kita laksanakan, silaturahmi, berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah interaksi dengan alam. Nah, tema itu saya ambil karena berhubungan dengan teman-teman yang sering bermain, berkelana, atau mengekspor suatu tempat yang memang sudah umum ataupun yang masih baru di situ. Saya ingin sedikit sharing tadi dari perwakilan KPGBS. Pak Aku sudah sedikit menyinggung tentang apa di situ ada etika dan juga manajemen di situ. Jadi saya sangat sepakat sekali ketika kita melaksanakan suatu perjalanan ekspor mau kemanapun itu, kita harus dibekali dengan yang namanya ilmu dan juga persiapannya. Jadi bukan hanya sekedar hobi boleh, istilahnya main-main boleh, tapi kalau kita masuk suatu komunitas, suatu organisasi, apapun itu namanya, kita harus dibekali dengan yang namanya ilmunya. Kalau kita misalnya teman-teman di sini suka eksplor curug, eksplor misalnya gunung, pantai dan sebagainya. Nah, di situ saya mengharapkan teman-teman lebih fokus ke bukan hanya menikmati alamnya, tapi di situ pelajari ilmu-ilmunya. Karena bukan sekedar menikmati, tapi nanti berujung dengan istilahnya accident ya, kecelakaan dan sebagainya. Itu tidak yang kita inginkan. Jadi saya harapkan sharing di sini pengalaman yang saya dapat dari beberapa entah itu perjalanan, entah itu masuk organisasi apapun, ilmu yang harus kita kuasai di situ. Kalau teman-teman misalnya pergi ke curug, ya pelajari tentang karakteristik dari curug itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman pergi ke gunung, pelajari yang namanya karakteristik dari gunung itu tersebut. Termasuk tadi ada etika, mitos dan segala macamnya. Walaupun percaya dan nggak percaya dari teman-teman, itu tetap kita sebagai penjelajah alam harus punya kode etik dan etikanya di situ. Walaupun misalnya teman-teman nggak percaya, nggak ada di kamusnya, misalnya di kamus hidup teman-teman, oh saya mah nggak percaya namanya mitos. Tapi yang saya rasakan seperti itu, sama seperti saya pernah mendaki ke Ciremai, ke Semeru, sama ada